Saudara-saudara yang terkasih, kalau saya tanya kepada Anda semua, apakah hari ini bahagia? Mungkin sebagian akan menjawab, ya bahagia, atau sebagian akan menjawab, ya biasa-biasa aja Romo. Atau mungkin sebagian, saya tidak bahagia. Tetapi kalau saya tanya berikutnya, apakah dalam seluruh hidup Anda ini termasuk orang yang bahagia? Maka mungkin kita akan pelan-pelan menjawab, ya, apakah benar saya ini bahagia dalam hidup saya? Apakah dalam hidup kita ini baik-baik saja? Ya Romo, baik-baik saja. Sungguhkah baik-baik saja? Iya juga sih, ya. Saudara-saudara yang terkasih, apakah kita juga ingin menjadi bahagia? Tentu semua orang ingin mengejarnya. Semua orang ingin mendapatkan apa yang namanya kebahagiaan. Dan sayangnya kebahagiaan itu tidak dijual di toko atau di mal. Dan kalaupun ada, kita tidak bisa membelinya dengan uang seberapapun banyak uang yang kita miliki. Saudara-saudara yang terkasih, demikian juga kita mungkin ingin bahagia, tetapi rupanya kadang-kadang kita menghadapi persoalan hidup, kadang-kadang kita menghadapi kesedihan atau penderitaan. Kita ingin bahagia, tetapi ternyata kita mengalami sakit. Kita ingin bahagia, tetapi masih ada hutang-hutang yang selalu menjadi pikiran kita, kapan ini selesainya membayar. Kita ingin bahagia, tetapi ada masih dendam, atau kita sulit memaafkan orang lain, dan banyak hal. Rupanya kita ingin bahagia, tetapi tidak bisa benar-benar bahagia. Saudara-saudara yang terkasih, maka kita juga senantiasa bertanya, apakah mungkin setiap orang itu dalam menjalani hidup itu mengalami kebahagiaan, sukacita di hati. Saudara-saudara yang terkasih, tidak mungkin orang dalam sepanjang perjalanannya dan setiap hari dia tidak ada persoalan hidup. Rasanya sulit membayangkan orang yang demikian, ya, benar-benar tidak ada persoalan, tidak menderita, tidak pernah sedih sedikit pun. Rasanya setiap orang pernah mengalami kesedihan, pernah mengalami tidak bahagia. Dan kalau kita bisa hanya mengatakan bahwa saya bahagia itu pada umumnya, bukan setiap saat, setiap detik, setiap hari dalam perjalanan hidup kita mengatakan bahwa saya selalu bahagia, tidak. Tetapi hanya mengatakan bahwa saya pada umumnya saya bahagia. Saudara-saudara yang terkasih, namun demikian tidak banyak juga orang yang mengalami bahagia ini. Ada juga banyak orang yang mengalami ketidakbahagiaan dalam hidup. Bahkan juga ada yang mengalami putus asa, sampai-sampai rasanya ingin bunuh diri. Saudara-saudara yang terkasih, maka kalau mengakhiri hidup itu jauh lebih gampang daripada juga mempertahankan hidup atau menjalani hidup. Maka kebahagiaan itu sebenarnya dicari oleh setiap orang dan kadang-kadang tidak mudah setiap orang mengalaminya. Saudara-saudara yang terkasih, peristiwa hari ini yang kita dengarkan dalam Injil adalah peristiwa Bunda Maria mengunjungi Elisabet. Pertanyaan saya waktu membaca ini, apakah Bunda Maria dan Elisabet ini juga bahagia waktu itu? Mereka menerima rencana Allah, kabar yang mengagetkan, sesuatu yang di luar kehendak manusia. Dan kalau kita memikirkan itu rasanya tidak pernah masuk akal kalau kita pikirkan. Pertanyaan saya, apakah Bunda Maria dan Elisabet adalah orang yang juga bahagia? Jawaban itu terbukti benar bahwa Bunda Maria dan Elisabet adalah bahagia karena pada akhir dikatakan oleh Elisabet, berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Yang berbahagia adalah orang yang percaya akan Allah. Mengapa dikatakan demikian? Bukankah kalau kita memiliki uang yang cukup itu akan bahagia, membuat kita bahagia? Karena kalau kita ingin membeli sesuatu, kita sudah punya uang. Apakah benar bahwa
memiliki uang yang cukup itu atau berlebih itu sudah membuat kita bahagia? Buktinya banyak orang memiliki banyak uang tetapi juga tidak bahagia. Apakah kebahagiaan itu bukan seperti bahwa saya sudah tidak membutuhkan apa-apa lagi di dunia? Siapa yang tidak lagi membutuhkan apa-apa di dunia? Karena ternyata kita setelah terpenuhi sebuah keinginan, biasanya manusia juga ingin memenuhi keinginan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, kebahagiaan yang dialami oleh Elizabeth dan Bunda Maria adalah ketika percaya, menaruh kepercayaannya kepada Allah. Sebab kalau kita lihat, Bunda Maria dan Elizabeth bukannya dalam menjalani hidup, bukannya tanpa persoalan. Mereka juga memiliki persoalan hidup. Mereka juga memiliki kesulitan-kesulitan hidup. Bunda Maria juga saya yakin dalam usia yang sangat muda ketika mendengarkan kabar dari malaikat, tentu ini adalah sebuah kebingungan tersendiri. Apa artinya ini? Bunda Maria masih terlalu muda. Bahkan ada yang mengatakan dalam sebuah teori Bunda Maria menerima kabar itu masih sekitar berusia 14 tahun. Jadi masih, kalau sekarang ini masih SMP ya. Bagaimana bisa mengerti tentang rencana Allah yang demikian? Sulit rupanya. Tetapi bukannya tanpa masalah, Bunda Maria dan Elizabeth juga mengalami masalah, bahkan mungkin lebih berat daripada yang kita alami. Namun demikian, mereka mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan karena diikut sertakan dalam rencana penyelamatan Allah. Kebahagiaan karena percaya akan penyertaan Allah dalam perjalanan menjalankan rencana penyelamatan Allah yang berat ini. Saudara-saudara yang terkasih, kita pun juga boleh belajar kepada Bunda Maria dan Elizabeth. Pertemuan yang terjadi hari ini adalah pertemuan yang sukacita. Elizabeth dan Bunda Maria bersukacita, berbahagia karena penyelamatan yang akan hadir bagi manusia. Sekalipun mereka juga mengalami jatuh bangunnya dalam kehidupan ini. Kita pun juga bersama mengalami jatuh bangun dalam kehidupan, namun sungguhkah pertanyaan kita, apakah kita juga berharap kepada Allah, percaya kepada Allah? Sebab tadi dikatakan dalam Injil, berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Tidak gampang memang dalam percaya, tetapi berbahagialah orang yang percaya. Saya percaya bahwa Allah menyertai kehidupan saya. Sekalipun saya sekarang ini sedang menderita, sekalipun sekarang saya saat ini sedang sakit, tapi saya percaya bahwa Tuhan menyertai saya. Saya tidak ditinggalkan Allah. Sekalipun kadang-kadang kita mengatakan bahwa mengapa saya diberi sakit seperti ini, tetapi kita masih tetap percaya sekalipun saya sakit, namun Allah tetap menyertai saya. Inilah sebenarnya orang yang bahagia. Dalam kesulitannya dia masih tetap memiliki harapan. Dalam kesulitannya dia masih memiliki pegangan hidup bahwa Tuhan menjadi harapannya, Tuhan menjadi sandarannya. Maka dengan demikian saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya yang berbahagia adalah orang yang menaruh harapannya pada Allah. Kalau kita menaruh harapan pada seseorang, mungkin orang yang kita percayai meninggalkan atau mengkhianati kita. Kalau kita percaya pada harta benda dunia ini, mungkin dalam sekejap harta kita hilang, entah terbakar, diambil orang dan sebagainya. Tetapi kalau kita percaya kepada Allah, tidak ada satu orang pun yang bisa mengambil Allah dari kita. Tetapi kalau kita percaya kepada Allah, Allah tidak pernah akan hilang, karena Allah akan selalu ada dan menyertai kehidupan setiap manusia. Masa ini adalah masa-masa yang tepat bagi kita untuk membangun kembali kepercayaan kita kepada Tuhan, karena orang yang percaya kepada Allah, dialah orang yang berbahagia.